Halo semuanya, kembali lagi bersama Bidan Sari. Nah, apakah ibu-ibu sekarang ini sedang hamil dan bingung untuk memilih susu yang baik untuk kehamilannya? Nah, beberapa hari yang lalu ada juga nih pasien saya nanya, Ibu Bidan, apakah benar-benar penting minum susu ini? Saya benar-benar putus asa. Kenapa? Nah, saya dari sebelum nikah sudah sangat sulit untuk minum susu. Nah, saya ada riwayat alergi untuk minum susu. Kadang saya sampai muntah, Ibu Bidan, apakah memang wajib? Nah, baru ada lagi nih pertanyaan kepada saya. Merek apa yang cocok ini, Ibu Bidan? Saya pergi ke Indomaret, Alfamart banyak banget. Saya bingung untuk milih apa yang harus saya beli. Akhirnya saya nggak beli, katanya. Aduh, kasihan ibu itu ya. Nah, yang ketiga ada lagi nanya, gimana sih kandungan yang cocok ini, Ibu Bidan, untuk susu yang saya konsumsi, begitu ya kan. Nah, di video kali ini kita akan bahas, ikuti terus sampai akhir ya. Oke, pertama saya akan jelaskan dulu. Selama kehamilan, memang nutrisi itu sangat penting untuk ibu hamil dan janinnya. Nah, karena apa? Perkembangan janin harus terpenuhi dengan nutrisi yang cukup, sehingga saat dilahirkan, janin tidak kekurangan berat badan atau kekurangan apapun. Nah, ibu juga disarankan untuk tetap cukup nutrisinya, karena ibu yang akan memberikan nutrisi melalui plasenta kemarin ya, di video sebelumnya, nutrisi kepada janin. Nah, sekarang yang jadi sumber kegalauan ibu-ibu hamil semuanya itu di era sekarang ini kan, produksi susu khusus kehamilan itu sudah sangat banyak, mulai dari merek A sampai Z. Nah, yang membuat mereka itu bingung dalam memilih susu apa yang harus dibeli, yang gimana mereknya, yang gimana gambarnya, bentuknya gitu ya kan. Namun kali ini saya tidak akan memberitahukan merek apa, karena saya memang tidak untuk mempromosikan merek susu. Namun saya di sini akan jelaskan kandungan atau komposisi susu yang bagaimana yang wajib ibu ketahui, dan mungkin ini nanti akan jadi panduan untuk ibu-ibu saat membeli susu di Indomaret atau lain-lainnya. Sebenarnya kebutuhan nutrisi ibu dan janin itu paling besar adalah di pola makan, pemenuhan pola makan keseharian ibu. Nah, kalau selama dia hamil, gizi dan nutrisi yang masuk itu bagus, maka sebenarnya ibu dan janin itu akan berkembang, atau ibu itu akan sehat, nutrisinya penuh, dan janin yang dalam kandungannya akan tetap berkembang dengan baik. Nah, ada yang disebut dengan makronutrien dan ada juga disebut dengan mikronutrien. Nah, makronutrien ini biasa terdapat seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu sudah kita bahas loh di video sebelumnya. Nanti coba klik link yang ada di bawah. Nah, nanti akan diarahkan ke situ untuk mengetahui apa itu makronutrien. Nah, ada juga yang namanya mikronutrien seperti asam folat, kalsium, zat besi, MPH atau DHA, vitamin D. Nah, ibu itu juga harus terpenuhi, ya kan? Nah, jika semua itu sudah bisa ibu penuhi, maka kebutuhan nutrisi ke tubuh ibu dan perkembangan janin tidak akan terganggu. Nah, seperti mikronutrien tadi itu kan asam folat tuh. Nah, asam folat biasanya ada di sayuran hijau seperti brokoli. Nah, kalau di buah itu biasanya ada di alpukat, tahu ya alpukat. Nah, di kacang-kacangan. Nah, kalau misalnya zat besi itu biasanya ada di daging merah. Nah, kalau kalsium biasanya itu ada di keju, yogurt. Nah, selama itu terpenuhi dengan baik, sebenarnya susu boleh tidak dikonsumsi. Nah, ingat ya ibu-ibu, selama nutrisi tadi terpenuhi, susu kehamilan boleh-boleh saja tidak dikonsumsi, karena susu kehamilan itu adalah
susu seperti pelengkap dalam kehamilan. Nah, apa sebenarnya fungsi susu ini gitu? Nah, fungsi yang pertama, kemungkinan ya, kita bicara kemungkinan ibu itu tidak nafsu makan, mual muntah yang berlebih, nutrisi pun tidak seimbang. Susu inilah yang melengkapi nutrisi ibu selama kehamilan atau selama dia lemas-lemas itu. Oleh karena itu dianjurkanlah untuk mengkonsumsi susu kehamilan, karena tadi nutrisi yang kita bicarakan sebelumnya tidak dapat terpenuhi oleh ibu ini. Yang kedua, apa fungsinya ibu bidan? Yang kedua itu, menurut penelitian nih ya, bayi yang dilahirkan dengan riwayat ibu mengkonsumsi susu kehamilan jauh lebih sehat dibandingkan yang tidak minum susu. Akhirnya terjawablah pertanyaan ibu tadi, apakah wajib minum susu karena dia mencium aromanya sudah mau muntah? Jawabannya tidak wajib, karena susu itu adalah tambahan saja. Selama ibu itu mampu untuk memenuhi nutrisi dari makanan pokok, dan setiap kontrol biasanya ke dokter atau ke bidan dikasih suplemen vitamin, rajin untuk mengkonsumsinya, maka aman-aman saja tanpa minum susu. Kasihan, udah mau minum susu keluar lagi untuk apa ya kan? Penuhi dengan yang lain. Oke. Ada lagi nih pertanyaan sama Ibu Bidan. Bagaimana Ibu Bidan saya mengetahui bahwa nutrisi atau gizi dan lain-lain saya ini cukup gitu ya kan? Betul juga ya pertanyaan Ibu itu. Bagaimana? Kan kita ada kontrol setiap bulan ke bidan ataupun ke dokter. Biasanya itu ditimbang loh berat badannya. Setiap kontrol sebaiknya naik 1 kilogram setiap bulan. Jika grafiknya begitu aja, misalnya 58 datang 58 sampai 4 bulan berturut-turut, itu sudah bisa dipastikan gizi dan nutrisi ibu itu kurang. Harus memperbaiki pola makan, nutrisi yang cukup, lalu boleh ditambahin lagi dengan susu, karena udah terlalu jauh ya kalau sampai 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut berat badan begitu-gitu aja, memang benar-benar harus ngedrop nutrisi lah namanya ya kan. Minum susu, makronutriennya lengkap, mikronutriennya lengkap, agar kita seimbangi dia, jangan sampai nanti sampai dengan kelahiran begitu-gitu aja. Itu sangat berbahaya. Bayi berat badannya rendah bisa saja kan. Bayi prematur juga boleh loh terjadi kalau misalnya kekurangan nutrisi gitu. Pastilah tidak sehat juga bayinya di kandungan. Mau apa? Berkembang pakai apa? Sementara trimester pertama, trimester kedua itu semua perkembangan organ janin lagi benar-benar berkembang. Gitu ya kan? Perkembangan atau pertumbuhan janin paling cepat itu di dalam kandungan loh. 9 bulan dia sudah sempurna. Ya kan? Kalau kita lahirkan, kita hanya memberi dia makan dan membesarkannya saja menjadi anak yang baik, bukan? Oleh karena itu jangan sampai di dalam kandungan bayi kita kurang nutrisi. Ada lagi nih pertanyaannya. Jadi merek apa Ibu Bidan yang saya pakai? Bingung saya gitu ya kan. Sekali lagi saya tadi tidak menyebut merek, namun biasanya di kotak-kotak susu biasanya sudah dibedakan kan, trimester pertama, trimester kedua dan lain-lain gitu ya kan. Biasanya susu di trimester pertama, di mana itu usia 3 bulan ke bawah ya, barangkali 3 bulan ke bawah yang kondisi ibu masih mual muntah yang berlebih, pilihlah susu yang mengandung asam folat yang tinggi dan ada B6, kandungan B6-nya untuk menghindari rasa mual yang berlebih. Biasanya asam folat itu tinggi akan B9. Itu cocok untuk ibu di trimester pertama yang lagi mual muntah nih. Di trimester kedua ini biasanya volume darah ibu bertambah, harus dicukupi.
dengan mengkonsumsi zat besi, ya kan, yang menjadi dasar untuk pembentukan sel darah merah. Jadi pilihlah susu yang tinggi zat besi. Nah, di komposisinya itu dikatakan zat besi sekian gram gitu ya kan. Pilihlah itu. Baru di sini juga terbentuk tulang-tulang janin dan perlu kalsium, yang tinggi kalsium ya Ibu ya, tetap harus dipilih juga yang tinggi kalsium. Jadi sebenarnya merek susu apa saja bagus kok, asal ada Badan POM-nya ya, BPOM-nya. Nah, yang khusus aman untuk dikonsumsi ibu hamil. Nah, merek susu, lihatlah komposisinya. Nah, pilihlah yang ada asam folatnya, ada zat besinya, ada MPH, ada DHA. Nah, biasanya ini untuk membantu di saat ini membantu pertumbuhan otak dan juga saraf bayi ya. Nah, untuk di trimester kedua biasanya vitaminnya lebih komplit ya kan. Nah, di sini ibu harus memilih susu yang tinggi akan kalsium dan zat besi. Nah, intinya nih sekarang, selama kehamilan nutrisi cukup, gizi cukup, maka aman-aman saja tidak mengkonsumsi susu tambahan tadi. Namun setiap kontrol, dokter atau bidan akan memberikan suplemen vitamin khusus untuk kehamilan. Jangan didiamkan di rumah, dikonsumsi sesuai dengan aturan yang diberikan. Maka itu juga akan membantu perkembangan janin kita kelak ketika lahir ataupun proses pertumbuhan di dalam kandungan. Oke, sudah paham. Nah, jika ada yang dipertanyakan silahkan chat saya di Instagram saya atau Facebook saya, akan saya jawab dengan senang hati. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.